Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Sehat? Alhamdulillah, hari ini adalah hari pertama kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran ke-1, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW panutanku. Sebelumnya Ananda semua perhatikan dengan sesama dari awal sampai akhir, karena nanti Ibu akan menjelaskan dan di akhir pembelajaran kita akan ada soal yang harus kalian jawab dan harus kalian isi. Siap untuk belajar semuanya? Sebentar. Iya, maaf ya. Sebelumnya coba kita berdoa dulu ya. Sebelum ke pembelajaran dimulai, kita harus berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kepahaman. Amin. Ya. Sekarang perhatikan semuanya ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam pembelajaran Nabi Muhammad SAW panutanku ini, bahwa di mana tujuannya kita mempelajari tentang Nabi Muhammad ini, yang pertama kita harus yakin akan kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Jadi tujuan belajar kita yang pertama bahwa kita harus yakin bahwa kisah Nabi Muhammad SAW itu benar-benar ada, benar-benar nyata. Dan tujuan yang kedua, supaya kita bisa menunjukkan perilaku dan sikap percaya diri dan mandiri kita kepada siapapun. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu kalian bisa menyebutkan sikap terpuji apa saja dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan tujuan yang keempat, kalian bisa menjelaskan sikap percaya diri dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, bahwa kita bisa menunjukkan contoh perilaku percaya diri dan perilaku mandiri. Ya. Tujuan yang selanjutnya bisa mencontohkan perilaku percaya diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang selanjutnya, kalian nanti bisa menceritakan secara singkat bagaimana keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Nah, ini adalah sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Siapa sih itu Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu nggak? Iya, Nabi Muhammad yaitu seorang manusia yang diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, Anda semua di sini kita lihat Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak itu adalah perbuatan, ya, perbuatan kita menyempurnakan sifat karakter, yaitu perbuatan kita sehari-hari, perbuatan kita manusia. Zaman dahulu kala bahwa akhlak umat-umat terdahulu itu pada zaman jahiliyah akhlaknya kurang baik ataupun akhlaknya jelek, ya. Masih banyak orang yang saling menghina, saling membunuh, saling mencela, ya.
setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke dunia ini, bahwa tujuannya yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia yang ada di dunia ini. Sehingga sampai sekarang kita sebagai umat manusia, maka kita harus selalu berakhlak yang baik atau akhlakul karimah. Ya. Dan Nabi Muhammad berpesan kepada umatnya, khususnya kepada kita semua, bahwa kita itu harus lebih baik daripada hari kemarin. Nah, kalau hari kemarin kita malas belajar, nah sekarang harus lebih giat belajarnya. Dan hari esok harus lebih baik juga daripada hari ini. Kalau hari ini belajarnya misalkan kemarin malas, sekarang udah agak semangat. Nah, besok harus lebih semangat lagi belajarnya ya. Tidak ada ngantuk, tidak ada bercanda, berarti itu semangat. Contoh ya. Contoh lagi, contoh yang lainnya. Hari kemarin sholat 5 waktunya ketinggalan, misalkan tidak 5 waktu, cuma 3 waktu, subuhnya enggak, isanya tidak, ketinggalan. Nah, hari sekarang aku mau sehari sekarang mau sholatnya mau 5 waktu full, subuh, zuhur, asar, isya, maghrib dan isyanya dilaksanakan. Nah, hari besok harus lebih lagi. Kalau hari ini misalkan tidak tepat waktu, nah besok harus lebih tepat waktu, seperti itu ya. Jadi ingat bahwa Nabi Muhammad berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Yang selanjutnya, Nabi Muhammad selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya dan kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah. Dan Nabi Muhammad menyuruh kita selalu untuk percaya diri. Di sini ya, bahwa Nabi Muhammad ini selain diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, juga bahwa Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah ke dunia ini juga untuk berdakwah membawa ajaran-ajaran agama Islam. Ya, di sini Nabi Muhammad mendakwahkan ajaran-ajaran Islam ini dengan penuh percaya diri. Dia percaya dengan kemampuan dirinya sendiri untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, maka dari itu juga Nabi Muhammad menyuruh kepada kita untuk selalu percaya diri dalam melakukan segala hal-hal yang baik, segala pekerjaan-pekerjaan yang baik ya, seperti itu. Nah, dengan iman yang kuat dan keyakinan bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar yakin, benar-benar percaya diri dalam memberikan dakwah baik kepada orang kafir Quraisy, baik kepada keluarganya, kepada siapapun, Nabi Muhammad selalu percaya diri. Di sini apa sih itu Bu percaya diri? Nah, percaya diri itu ya, percaya diri artinya selalu menghargai kemampuan diri sendiri. Artinya kalau zaman now itu pede itu artinya percaya diri. Nah, percaya diri di sini menghargai kemampuan apa yang ada dalam diri kita sendiri. Ya, misalkan orang yang percaya diri itu selalu mempercayai ataupun menghargai kemampuan dirinya sendiri. Orang yang percaya diri itu selalu memegang teguh pada pendirian dan tidak pernah ada keraguan-raguan dalam dirinya. Seorang contohnya, ada seseorang yang ingin menyeberang sungai. Nah, pada pendiriannya dia dan tidak ragu-ragu. Nah, seorang yang ingin menyeberang sungai ini menggunakan pakai tali, ia akan berhasil nanti melakukannya jika ia tahu dirinya itu mampu melakukannya. Nah, kalau kita yakin, saya pasti bisa melewati sungai ini dengan menggunakan seutas tali ini. Yakin dalam dirinya, nah dia itu pokoknya saya mah pasti bisa lah ngelewatin sungai ini mah. Nah, seperti itu contohnya. Nah, ini bentuk keyakinan dia itu, kalau misalkan dia bentuk keyakinannya akan kemampuan, misalnya dia harus menggunakan melewati sungai ini, berarti harus menggunakan apa? Tenaga yang kuat, tidak takut melihat air, tidak takut akan jatuh, tidak takut akan terbawa arus. Nah, itu pasti dia akan bisa melewatinya.
Tapi kalau dalam dirinya ada keraguan-raguan, aduh mau lewat sungai ini mah takut siun labu, takut tisoledat, takut ke bawah arus. Nah kalau ada daripada seperti itu mendingan jangan dilakukan ya, seperti itu ya. Sekarang juga misalkan sama, kalian mau belajar, pokoknya aku harus belajar, pokoknya aku harus pintar, pokoknya aku harus jadi anak yang bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru, bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah itu berarti udah percaya diri. Tapi belum apa-apa, misalkan dikasih soal sama bu guru, ibu susah, ibu capek, ibu banyak soalnya. Nah berarti itu tuh ragu untuk melakukan. Nah biasanya orang yang ragu itu nanti habis waktunya, ketinggalan. Orang lain udah selesai mengerjakan, dia belum. Karena kenapa? Orang yang sudah selesai duluan karena dia yakin bahwa dia itu bisa mengisi soalnya dengan baik. Tapi karena dia ragu, dia jadi ketinggalan. Karena males, karena takut salah ya. Karena lihat dulu, nyontek dulu kiri kanan. Nah seperti itu. Jadi jangan ragu dalam melakukan apapun selama perbuatan itu yang baik. Nah makanya kita harus bisa percaya diri. Selanjutnya ya, ini ada gambar. Ini adalah anak-anak yang percaya diri, berani tampil ke depan. Nah selanjutnya ya. Nah orang yang percaya diri selalu memegang teguh pada pendirian dan tidak ragu-ragu. Nah yang tadi ibu jelaskan bahwa orang yang percaya diri kalau disuruh ke depan sama bu gurunya, dia langsung ke depan. Apa yang dia katakan, aku pasti bisa. Misalkan, ayo Pepe ke depan. Siap bu, aku bisa. Misalkan lagi, Kisha, silakan maju ke depan, hafalkan surat ini. Iya siap bu, aku mau. Nah jangan kalau misalkan disuruh, misalkan ya, ayo ke depan, nggak mau, nggak belum hafal, nggak bisa, malu. Nah yang anak yang seperti itu berarti tidak percaya diri ya. Paham ya anak-anak semua ya? Iya. Nah orang percaya diri selalu memegang teguh pada pendirian dan tidak ada keraguan. Pokoknya saya mah kudu ke depan, harus hafalan, insya Allah pasti bisa. Seperti itu ya. Jika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus memilih melakukannya dengan percaya diri atau meninggalkannya sama sekali. Ya sekarang ke depan, misalkan kalian disuruh misalkan ke depan nyanyi, tuh ada yang menari, ada yang nyanyi, misalkan ke depan, kata bu gurunya misalkan Afnan, misalkan Alma, misalkan Najwa, ayo ke depan, misalkan bertiga maju ke depan. Yang satunya berani, yang duanya malu-malu, hasilnya bagus tidak akan kompak kan, tidak akan bagus. Nah, karena kenapa? Karena yang dua, aku mau malu, aku mau malu, saling dorong. Nah, seperti itu. Tapi kalau ketiga-tiganya, Afnan, terus Ahmad, terus Najwa, terus yang Salwa, misalkan yang lainnya maju ke depan dengan berani, siap bu, aku pasti kami bisa nyanyi bareng-bareng kompak, misalkan pasti nanti bisa melakukannya dengan baik. Tapi kalau misalkan tidak kompak, lebih baik jangan dulu ke depan, kalian latihan dulu ya biar kompak, mantapkan dulu di hati kita supaya nanti ketika tampil hasilnya bagus. Nah seperti itu ya. Selanjutnya gambar di atas tadi yang barusan ya berisi pesan tentang percaya diri. Nah, yang maju ke depan, aku pasti bisa, insya Allah aku siap, itu artinya seperti percaya diri. Tujuannya untuk apa nak? Seperti itu. Tujuan dari percaya diri supaya siswa atau kita memiliki sifat dan mental percaya diri.
berani ke depan, berarti kita mempunyai sifat percaya diri, mempunyai mental percaya diri. Misalkan ya, contoh Febri menjadi pemimpin upacara. Sifatnya asalnya pemalu, karena pede, karena percaya diri, Febri siap ke depan dengan suara lantang menyiapkan, siap gerak. Nah, itu berarti percaya diri. Tapi kalau misalkan Febrinya ragu-ragu, malu-malu, nah tinggal ada suaranya, siap gerak, orang-orang juga bakal diam karena nggak mendengar ya. Nah, dengan adanya sikap percaya diri itu, maka kalian semua akan menjadi orang yang mempunyai mental percaya diri ya, seperti itu ya. Sebentar ya. Sekarang bagaimana supaya kita bisa percaya diri? Ibu, gimana tuh caranya ya biar kita itu bisa percaya diri? Nih, ini ya cara agar kita percaya diri. Yang pertama yaitu bertawakal kepada Allah. Apa sih Bu bertawakal kepada Allah? Nih, kita simak dulu ya. Sesuai firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 159, Bismillahirrahmanirrahim. Faiza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bisa Ananda bacanya? Yuk sekali lagi yuk. Faiza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, yang artinya kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, jadi cara kita percaya diri yang pertama itu bertawakal kepada Allah. Karena kenapa? Orang yang bertawakal itu adalah akan dicintai oleh Allah. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, seorang ibu, apa itu tawakal? Nah, ini tawakal artinya menyerahkan keberhasilan pekerjaan yang sedang kita lakukan hanya kepada Allah. Contohnya, Ananda semua mengerjakan soal, mengerjakan tugas dari Bu Guru, udah kalian kerjakan, udah kalian selesaikan semuanya dengan tulisan yang rapih dan baik. Waktu kalian juga udah terambil banyak. Nah, kalian yang gini, aduh aku mah takut hasilnya jelek, aku pasti hasilnya bagus. Nah, itu nanti kita serahkan pada Allah. Kita mengerjakan sesuatu itu hanya karena Allah, bukan hanya karena Bu Guru, bukan hanya karena orang tua mama ya disuruh kerjakan. Kalau nggak mengerjakan takut nanti dihukum. Nah, pertama yang harus niatkan dalam hati kita bahwa kita menyerahkan segala apapun yang udah kita kerjakan, hasilnya nanti Allah yang menentukan. Ya, seperti itu. Kita bisa menjadi pintar karena kita ada usaha. Usahanya itu belajar, rajin, maka nanti Allah akan memberikan hasilnya baik atau tidak, seperti itu ya. Itu adalah tawakal. Jadi sekali lagi, tawakal artinya menyerahkan keberhasilan pekerjaan yang sedang kita lakukan hanya kepada Allah. Nanti kita mau yang penting udah mengerjakan, yang penting udah berusaha, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kan Allah yang menentukan segala sesuatunya. Pahami Ananda ya? Nah, selanjutnya cara yang kedua tadi harus bertawakal. Sekarang cara yang kedua adalah jangan ragu-ragu ya. Jangan ragu-ragu supaya apa? Nah, cara supaya kita tidak ragu-ragu adalah apa? Pertama, mengenali diri sebelum mengerjakan. Apakah kita benar-benar mampu mengerjakannya atau tidak? Mengerjakan pikir-pikir dulu. Bisa nggak ya aku? Kalau bisa berarti harus benar-benar kerjakan, harus siap mengerjakan. Kalau misalkan belum bisa mengerjakan berarti aku harus belajar dulu. Nah, seperti itu.
Dan yang ketiga, jangan malu mengerjakan kebaikan. Jika kita menjadi hamba Allah yang bertawakal, kita harus menjauhi sifat malu dan ragu. Nah, jadi yang pertama tadi kan caranya tawakal. Nah, orang yang bertawakal itu harus menjauhi sifat ragu dan harus menjauhi sifat malu. Malu di sini apa? Bukan. Nah, malu di sini jika kita harus malu jika kita melakukan perbuatan yang jelek, perbuatan yang jahat, perbuatan yang maksiat. Contohnya, aku mau nyontek. Malu sama Allah, aku teh nyontek, gak jadi nyonteknya. Nah, malu yang bagus tuh yang seperti itu. Bukan disuruh ke depan, suruh hafalan, suruh misalkan tampil ke depan, suruh pidato, malu, bukan. Tapi itu harus mau. Kalau disuruh sama guru, misalkan ya, Adnan, ayo ke depan, pidato bahasa Indonesia ke depan. Misalkan lagi, siapa? Itu Uneng. Misalkan Siti Nurjana, ayo ke depan sama Sinta, ceritakan gambar ini. Harus mau, itu harus lari ke depan. Karena itu adalah perbuatan yang baik, kita nggak usah malu. Tapi kalau misalkan kalian mau mengambil punya orang lain, mau mengambil penghapus orang lain, nggak ngeliatin ini orangnya, nah itu kita harus malu. Malunya sama siapa? Malu sama Allah, kan Allah melihat kita. Malu sama malaikat melihat kita, ya. Jadi ingat yang ketiga itu, jangan malu mengerjakan kebaikan, tapi malu apabila kita melakukan perbuatan yang jelek atau melakukan perbuatan yang jahat. Contohnya lagi, malu kalau kita itu misalkan dinasihati orang tua, kitanya ngelawan ke orang tua. Nah, itu harus malu. Karena kenapa? Malu melawan orang tua yang udah melahirkan kita, orang tua yang udah membesarkan kita. Kita harus, ya Allah, maafkan aku malu sama Allah. Karena tadi aku tuh udah misalkan melawan sama mama, melawan sama ayah, melawan sama guru. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan disuruh sama orang tua, disuruh sholat, disuruh misalkan membantu pekerjaan orang tua, kalian harus mau, harus percaya diri, harus semangat. Ya, seperti itu. Ngerti ya? Jadi ya, cara kita supaya percaya diri yang pertama tadi adalah bertawakal kepada Allah. Yang kedua, jangan ragu-ragu, dan yang ketiga, jangan malu. Nah, ya, jangan malu mengerjakan kebaikan. Selanjutnya ya. Selanjutnya ada apa? Selanjutnya yaitu mari berlatih. Latihannya ya Bu ya, gampang, latihan juga nggak susah. Latihannya di sini, berilah tanda checklist di kolom berikut. Nah, jadi sebelum Ananda mengisi kolom ini, Ananda membuat dulu kolom seperti ini di dalam buku PAI Ananda ya. Nah, bikin kolom ini di dalam buku PAI pakai penggaris yang rapi ya. Mengisinya nanti harus jujur, nggak boleh harus malu jika menyontek kepada temannya. Nah, yang nomor 1, aku melakukan tugas-tugas sekolah. Kalau selalu mengerjakan, contreng. Kalau sering, contreng. Tapi 1 nanti diisinya, jangan semuanya, 1 aja. Boleh pilih selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Jadi aku tidak pernah mengerjakan tugas sekolah, yang ngerjainnya juga mama, berarti contrengnya yang tidak pernah. Tapi kalau kadang-kadang aku yang ngerjain, kadang-kadang mama yang ngerjain, kadang-kadang teteh yang ngerjain, berarti kadang-kadang itu ya. Nah, berarti kalian di sini kerjakan dengan cara jujur. Yang kedua, aku terpengaruh oleh ucapan dan perbuatan orang lain yang kurang baik. Karena kita tuh punya teman, kalian tuh punya teman, temannya tuh ngomongin perbuatan, misalkan
perbuatan-perbuatan kalian gosip lah gitu ya zaman sekarang mah. Misalkan kalian tuh ngomong ijik teman teh ini begini gini gini kita teh kabawa, jangan ya seperti itu. Nah itu sering kalian lakukan selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah? Jujur ya, isi ya, suka kapangaruhan tuh ke temennya. Nah seperti itu. Yang ketiga, aku berani melakukan hal-hal yang baik. Berani nggak ngelakuin hal-hal yang baik? Sering nggak? Kadang-kadang nggak? Tidak pernah nggak? Sama mamahnya suruh ke warung ke sepeda berani ya, misalkan ya suruh ke warung, suruh belanja, nah seperti itu. Sering, selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah? Jujur ngisinya. Keempat, aku tidak putus asa dalam melakukan pekerjaan. Putus asa teh mudah menyerah ya. Nah putus asa itu mudah menyerah. Nah kalian kira-kira di sini pernah nggak putus asa? Aku mah tidak pernah Bu, tidak pernah putus asa, selalu mengerjakan pekerjaan terus. Nah berarti selalu yang dicontrengnya. Kalau sering, nah pilih ya. Yang kelima, aku tidak menyontek saat ulangan. Nah di sini jujur, ketika ulangan kalian suka menyontek ya? Waktu kelas 2 dulu. Nah kalau kelas 2 dulu sering nyontek, sekarang di kelas 3 gak boleh nyontek. Harus jujur, harus pede, harus percaya diri ya. Yang keenam, aku menghargai pendapat orang lain. Orang ngomong teh, kita teh dengerin dulu, jangan langsung nggak mau dengerin kamu. Nah nggak boleh kayak gitu ya. Nah seringnya ngedengerin pendapat orang lain, menghargai orang lain. Nah kalian contreng. Yang ketujuhnya, aku segera memperbaiki diri apabila melakukan kesalahan. Kalau punya kesalahan, punya salah, misalkan kita udah punya salah, kita perbaiki dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Contohnya, kita melawan ke mama, melawan ke ayah. Nah, minta maaf, ayah teh pernah nggak seperti itu? Apa nggak pernah? Cuek aja. Nah, di sini jujur ya jawabnya. Sekarang tugas Ananda, ayo buat kolom di atas di buku tulismu, kemudian kirimkan fotonya ke ibu guru nanti ya. Setelah kalian selesai, cetrek dipoto, kirimkan ke siapa? Ke ibu Ana kirimnya ya. Kalau bisa kirimnya per grup aja ya. Di per grup mah langsung kelompok 1 berapa orang, ada 7 foto. Nah langsung sekaligus, nanti ibu langsung nilai seperti itu ya. Selanjutnya, mari selanjutnya ya, maaf sebentar. Selanjutnya mari mengerjakan soal. Nah soal yang tadi ini gampang kok, tadi udah ada di depan, udah diterangkan. Nanti kalian boleh lihat lagi ke belakang, di review lagi, dimundurin lagi. Istilah dari titik di bawah ini dengan singkatan jelas. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Nah, 1. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya selalu bagaimana? Nah, ya ingat malu-malu atau gimana Nabi Muhammad itu. Yang ketiga, orang yang percaya diri selalu titik-titik. Selalu bagaimana orang percaya diri itu? Nah, tadi ya. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW titik-titik pada kemampuannya. Apa ya titik-titik sini? Lihat lagi, tadi udah ada diterangkan sama ibu ya. Ingat-ingat lagi, kalau lupa putar lagi videonya. Yang kelima, orang yang selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Orang yang titik-titik selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Orang yang bagaimana ya? Nah, aduh Bu, orang yang bagaimana aku lupa, putar lagi videonya ke belakang ya. Oke, nggak banyak soalnya cuma 5. Sama, apabila ini juga udah selesai, nanti kalian fotokan ke ibu ya. Kirimnya jangan di grup, kirimnya per kelompok, tapi di japri langsung ke ibu. Kalau dikirim di kelompok, nanti bisa ada temennya yang ngebuka fotonya, bisa dicontek dong, bisa ngikutin jawabannya. Tapi kalau ngirimnya di japri ke ibu, cuma ibu yang tahu. Oke? Iya.
siap mengerjakan ya. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengerjakan dengan baik. Nah, mudah-mudahan juga nanti kita bisa ketemu secara langsung ya, secara tatap muka. Sekarang hanya bisa lewat video ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa ketemu di kelas secara bersama-sama ya. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.